waktu Isabella dibawakan oleh Ami Shirt itu sempat dibawakan lagi oleh Mel Sandi. Nah, iya itu seperti Mel, ya. Isabella. Kalau Teteh Denpasar Moon, sama itu apa Pengemis Cinta. Oh, coba Teh kayak mana sih Teh bawain lagu Aku Bukan Pengemis. Gimana Teh? Itu udah tinggi banget. Aku bukan pengemis cinta. Itu tinggi banget. Teh, untuk menjadi eksistensi seorang Lady Afisa yang masih setia di jalur musik slow rock ini, apakah setiap tahun harus mengeluarkan single biar gue masih tetap ada dan masih dikenal orang nih? Bagaimana Teh menjaganya Teh? Ya kalau untuk Teteh sendiri sih nggak seperti itu ya, karena Teteh udah cukup kenyang di dunia ini. Cuman ini hanya untuk mengisi kekosongan yang merasa di usia yang sudah senja. Masih cantik ya, masih cantik. Jadi memang nggak bisa ditinggal, itu hobi. Hobi, betul. Jadi sudah nggak ada yang namanya ambisi, target, nggak ada. Berarti Gitu. berkarya. Hanya berkarya. Kalaupun ada sesuatu itu bonus. Bonus, betul sekali. Teh, ini nih yang mau aku tanyakan. Industri dulu ketika Teteh masih berkarya dengan begitu sangat produktif lah ya. Dengan zaman sekarang Teh, apa sih perbedaannya Teh kalau zaman dulu ketika Teteh masih menapaki karir hingga menjadi seorang Lady Afisa sekarang dengan zaman sekarang yang bermunculan banyak newcomer. Itu menurut Teteh apakah mereka itu menjadi rival atau menjadi saingan atau menjadi ini mah biasa lah gitu loh. Jelas beda banget ya, karena memang alam ini bertambah, berubah gitu kan, berputar gitu kan. Jadi memang tidak stay di sini gitu, pasti ada sedang bertukar orang, teknologi semakin canggih apapun gitu itu, kan. iya. Apapun itu tetap Medsos semakin banyak. Nah, gitu. Jadi sekarang memang sudah sangat berubahnya karena memang karena medsos ya. Jadi dulu kalau kita tuh rekaman, kita jadi penyanyi itu memang ditempatnya dari panggung ke panggung, dari festival ke festival, terus untuk rekaman pun kita dites. Gitu kan, masuk TV pun dites gitu kan. Tidak dengan vote seperti zaman sekarang. Ya, kalau sekarang vote kan, si PPW juga vote kayak gitu kan. Itu yang megang ini, tuh yang menang ini. Iya, voting semuanya. Zaman sekarang benar-benar alam ya, bakat alam. Terus ya itu industri yang berjalan. Untuk kalau dibilang saingan nggak bersaing loh. Enggak ya. Beda zaman. Gitu. Iya. Sama sekali kita tidak merasa tersaingi. Emang apanya yang harus disaingi? Iya. Ini musik, ini seni. Seni itu tidak bersaing. Iya, Lain dengan olahraga. Betul. Ya kan? Olahraga mungkin ini juara 1, ini juara kayak gimana ya? Tapi kalau menurut Teteh, kalau seni nggak ada. Nggak ada persaingan. Pokoknya berkarya semaksimal Seni itu bikin kita bahagia, yang bikin kita happy, itu seni. Nah itu yang pengen Opa jelaskan, sampaikan ke teman-teman bahwa seni itu kita sebenarnya untuk kebahagiaan, tidak untuk persaingan dan tidak untuk saling menjatuhkan. Kalaupun ada lebihnya itu satu kali di bonus. Benar Teh. Nah Teh, perasaan Teteh ketika dulu begitu gue punya nama nih Lady Afisa dan punya teman-teman seperti legend Mika Ardila, terus teman-teman profesi Ika Kristi dan Mel Sandi, Cut Irna dan lain-lain itu seperti Yevin Abila segala itu ya. Sebenarnya Opa dulu sempat mengikuti perkembangan mereka karena ketika itu Opa masih di radio. Jadi ketika radio memutar lagu-lagu baru, Opa kebetulan dapat siaran yang menghadirkan lagu-lagu lawas gitu. Dan masih baik lagu-lagu. Dan emang jujur nih, Opa semua genre musik Opa suka. Tapi emang jalur seluruh ini Opa sangat suka sekali. Lebih. Nah, gitu. Lebih suka sekali kan ya seperti yang Opa sampaikan ke Lady. Jalur seluruh ini beda ya. Beda musiknya pelan, liriknya lirik, tapi musiknya cadas. Nah, Teteh bisa berada di titik seluruh ini ketika ditawarin oleh Diri Sabri ke jalur seluruh atau kemauan Teteh sendiri? Bukan kemauan sendiri ya, mungkin memang zamannya pada saat itu memang musiknya seperti itu. Musik rock ya? Musiknya seperti itu yang bikin. Makanya konser banyak pada tahun itu ya? Iya, konser banyak, kita hampir sampai ke Teteh sampai Teteh sampai klimaks ya, sampai udah nggak mau nyanyi lagi, udah capek, udah bosan sampai seperti itu. Gitu kan dulu tuh seperti itu.
Tapi ya karena memang panggilan jiwa kita memang udah ada, zona kita udah nyamannya di sini, terpanggil lagi gitu. Karena ya itu tadi gitu, dengan adanya medsos ini jadi kita ketemu teman-teman lama dan disupport lagi gitu. Ayo kayak gitu kan, jadi akhirnya ya udahlah, daripada di rumah ngapain lagi, ya udah kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah. Terus kalau dibilang Teteh punya nama besar, punya nama, Teteh tuh orang yang sangat tidak pede ya. Sama sekali Teteh tidak merasa kalau Teteh ini punya nama gitu. Orang tahu Teteh, tapi di giliran orang, oh Lady Afisa, oh kok orang tahu saya ya? Oh orang kenal saya ya, kayak gitu. Itu kadang-kadang bisa ya kayak gitu, kadang humble ya? Enggak, karena Teteh sendiri nggak merasa gitu, siapa gue gitu kan, gue bukan siapa-siapa gitu kan. Terus apa yang gue toreh juga tidak seperti katakanlah almarhumah Nika Ardila Brad kayak gitu kan. Tapi so far semuanya Teteh syukuri. Ya, ada kontribusi di ada di sini, jadi anak cucu Teteh mungkin nanti bukan nanti ya, karena udah ada di era digital, udah ada ditorehkan. Iya, jejak digital itu tidak akan hilang. Gitu, jadi anak cucu Teteh mungkin sampai turunan Teteh pasti akan melihat, oh nenek gue nih, ayang gue, uyut gue gini ya, gitu kan. Itu yang satu kebanggaan, hanya itu gitu kan. Kalau untuk sebagai Teteh merasa, oh gue punya nama, sama sekali, maaf, saya bukan siapa-siapa. Gitu. Aku hanya berkarya dan aku hanya mengikuti naluriku, dan ini aku juga jadi berada di sini bukan karena cita-citaku. Itu Allah yang benar-benar Allah yang menuntun. Gitu kan. Jadi ikutin air. Dan kenapa Teteh bisa ada di jalur ini? Ya mungkin karena ketemunya di sini. Gitu. Kita ketemunya dengan pencipta lagu yang notabene ya musiknya seperti itu. Gitu kan. Mungkin kalau Teteh misalkan ada di JK, ya pasti lain lagi gitu, dengan pop cengengnya kayak gitu, atau di tempat lagi dangdut mungkin kita nggak tahu kan gitu. Karena jadi Teteh juga nggak, gue pengen ini enggak gitu. Kalau untuk di ini jadi ngikutin aja. Tidak tahu kenapa bisa sampai di sini, yang jelas jalannya Allah. Iya betul. Deh gini, mengingat ya zaman sudah berubah, berbagai genre musik sudah hadir ya kan, segala macam jenis musik sudah hadir. Teteh sebagai seorang yang dijuluki Lady Rock ya kan, identik dengan Lady Rock dan selalu lagu rock melo ya. Nah kalau misalkan lagi show nih Teh, show ke berbagai kota, tiba-tiba Teteh yang emang udah orang tahu Lady Rock kan, yang lagunya slow rock, pantang nggak sih Teh, bisa kan nyanyi lagu dangdut atau lagu apa gitu? Pantang nggak Teh? Atau emang ya terpaksa itu bawain dia karena ini udah zamannya nih gitu loh. Iya, yang menjuluki Lady Rock pun dia kan bukan Teteh sendiri. Teteh tidak menamakan diri, tidak ini kan diri sendiri. Gue nih Lady Rock. Tidak membranding ya? Tidak membranding diri sendiri. Yang membranding itu orang lain, masyarakat gitu. Ini Lady Rock. Oh iya, emang bener gue Lady Rock. Emang apa sih Lady Rock itunya? Syarat-syarat untuk menjadi seorang Lady Rock kan kayak gitu. Tapi ternyata kalau untuk di lagu yang seperti ini, musik seperti ini, udah disebutnya Lady Rock. Padahal suara itu juga tidak ngerok gitu kan, banyak tekniknya juga tidak ngerok kan gitu kan, semuanya halus gitu. Terus indah. Nggak yang lagi gitu kan. Orang kan nanti kalau pikiran rocknya itu harus suara serak, suara keras. Khas rock lah pada masa itu. Kan karena memang rock itu ada tingkatannya gitu kan, seperti itu gitu kan. Nah, kalau dulu mungkin untuk nyanyi kayak kita memang udah di depannya panggungnya memang khusus panggung rock. Jadi nggak ada lah penonton yang kita nyanyiin dangdut, nyanyiin pop, nggak ada. Itu kan pasti di situ lah. Karena udah siap dengan stage memang stage untuk rock gitu kan. Tapi untuk masa sekarang kita udah beda lagi, biar kita melabelkan diri kita rocker. Tetap aja kalau di panggung, kalau nyanyi di kafe, sekarang ada kafe berjamur dong, kafe nyanyi di mana kayak gitu. Terus kalau ada minta lagu dangdut yang lagi ngehit, tetap kita harus tahu. Kita sebagai sekarang udah labelnya bukan Lady Rock tapi penyanyi. Penyanyi itu memang all round. Nah, itu. Ada saat kita ada di panggung rock, kita pasti khusus nyanyi rock. Tapi kalau kita ada penyanyi di kafe atau di panggung yang memang notabene yang lagunya terserah, mau lagu apa? Lagu anu dong, lagu anu gitu kan. Hajar. Kayak gitu. Ikut industri lah. Nah, gitu sih. Iya.
Teh, lebih fleksibel. apa sih pengalaman yang manis banget menurut Teteh ketika lagi show ke kota mana gitu? Gue punya pengalaman manis. Di sini gue punya pengalaman pahit. Apa sih di panggung pengalaman yang manis, yang pahit yang udah Teteh jalanin sampai sekarang? Oh, Pak Dingdong. Hampir kalau keluar kota itu hampir manis ya. Hampir manis. Hampir manis. Itu justru dulu tuh Jangan terlupakan gitu Teh. tidak terlupakan benar. Kita bisa mengenal satu daerah lain. Oke. Paling jauh kemana Teh? Paling jauh? Paling jauh keluar negeri ya ke Australia gitu kan, terus ke awal pertama Brunei, Malaysia kayak gitu kan. Tapi yang paling jauh yang Aceh, gitu ya. Untuk Indonesia. Aceh, Medan, Kalimantan tuh dulu paling sering gitu kan. Iya. Berarti hampir semua provinsi Indonesia itu udah dijajal Teh ya untuk show ya Teh ya. Itu pengalaman yang gak terlupakan apa Teh? Mungkin ada pengalaman yang gila yang mungkin gue pernah diapain sama fans di Cubit atau apa gitu. Kalau itu mah ya udah sering lah gitu kan. Karena kan kita kalau begitu jalan ngelewatin lorong-lorong tuh ya udah penonton semua nih kayak gitu. Memang kita harus hati-hati lah ya. Ada yang nyubit, ada yang ya maaf juga ya, jangan pakai yang gini lah ya. Apalagi yang berharga gitu, jangan gitu tangan tuh kayak begitu ya. Ada yang jahil juga tapi seperti enggak. Tapi ya sebagai artis capek nggak capek kita harus senyum, harus tetap ladenin mereka. Iya, karena audiens nggak mau tahu kita capek ya. Kita seorang penggiat seni ya harus tampil fresh depan mereka gitu. Oh, sangat luar biasa kita jalan Teh ya. Di titik ini Teh, apa yang ingin Teteh capai lagi? Enggak ada ya. Yang ingin Teteh capai ya ridho Allah aja. Iya, betul. Sekarang ridho Allah aja. Apapun yang Teteh kerjakan, apapun yang Teteh lakuin, untuk saat ini ingin mencapai ridhonya Allah. Teteh ingin mendapat kebahagiaan, ketenangan. Amin. Amin. Teh, ini yang mesti belajar nih Teh. Itu ketika Teteh dipersatukan sama siapa tuh? Dennis Angel ya. Itu sama siapa aja Teh? Teteh tuh ada 3 grup. Dennis Angel, Cut Irna, almarhumah Nike, Teteh. Itu Dennis Angel ya. Terus sama Yevin Nabila, sama Mel Shandi sekarang masuk Dennis Angel. Terus Ladies Angel dulu awal ada Sania. Nah, dulu belum Sania, sekarang penyanyi R&B. Tahu ya. Sania, terus ada satu lagi Ina Rawi itu penyanyi pop. Dan akhirnya Teteh rekrut di grup kita, sempat Ladies aja sempat satu album juga, dan ada satu teman lagi. Terus sama collab juga sama Mayang sama Opi. Itu gimana Teh bisa collab sama Mayang sama Opi? Ya, itu bisa dibikin trio gitu? Yang label yang menyatukan. Label yang menyatukan. Itu sempat promo nggak sih Teh lagu itu? Karena lagu itu lumayan jalan kan pada waktu itu. Sempat. Oh, promo kemana aja Teh sama mereka Teh? Promo show kayak gitu kurang kalau untuk lagu ini ya. Untuk ini. Promo radio gitu ya, promo radio. Perbedaan promo zaman dulu sama zaman sekarang apa? Beda banget. Perbedaannya paling colok misalkan. Beda banget. Kalau zaman dulu kan kita mesti roadshow, pawai gitu kan. Datengin radio ke radio. Kalau zaman sekarang kan kita hanya cukup dengan medsos. Iya kan? Beda banget dulu. Yang paling mencolok apa Teh? Pak Dingdong. Dulu kalau kita habis selesai garap satu album, kita udah ada jadwal nanti radio ini kita road ke radio. Jadi radio yang undang kita. Gitu. Jadi kalau sekarang beda. Beda kalau sekarang beda. Kita yang ke radio ngomong gitu terus bayar. Iya betul sekali. Nah emang betul perbedaannya ya sangat mencolok. Zaman dulu artis itu benar-benar seperti darah angin lah ya ibaratnya. Terus kita yang diundang. Iya, benar. TV juga ada wadahnya kan. Kalau kita bisa bikin satu produk gitu kan. Ya kan ada ya dulu katakanlah ada safari, ada Kerasi Safari, ada apa-apa, terus RCTI juga ada panggung musik apa segala macam, terus ada SCTV, ada musik ini kayak gitu kan. Dulu masih ada lahannya gitu untuk kita promosi lebih gampang. Orang kan lebih ke TV, fokusnya ke TV. Kalau sekarang kan ini. Gitu. Tapi pada saat lagu Jangan Berjalan itu kan cuma ada radio dan TV ya. TV pun baru satu TVRI ya. Ya. Tapi pada saat itu Teh sempat promo ke radio juga nanti Biar Dulu Berjalan. Iya, sempat ke radio juga. Jawa Barat ya. Bandung ya. Oke. Sama gitu. Karena itu sekali ya jalan gitu ya.
single itu cuma berapa bulan, habis itu langsung album. Iya, ini Teteh kan masih produktif nih di saat di tahun di era milenial juga nih masih produktif. Apakah Teteh masih punya pengen bikin single lagi berikutnya? Ini terakhir apa kemarin? Cintaku? Bukan Cintaku sih, ada Masing-masing sendiri. Oke. Itu yang masih terbaru ya? Sama Tak Mungkin Bersatu. Oke. Oh iya, kalau pengen tahu gimana keseharian Teh Lady Afisa, bisa subscribe atau bisa follow IG-nya. IG-nya apa Teh? Lady Afisa. Lady Afisa. Jadi zaman-zaman kita nih anak 90-an pasti tahu siapa Lady Afisa karena pokoknya pada zaman itu pastilah lagu-lagu yang dilempar di launching ya, dirilis ke masyarakat itu pasti langsung ke trigger lagu-lagunya. Kalau zaman sekarang itu gimana Teh? Mau tanya nih Teh. Perbedaan artis dulu sama artis sekarang gimana sih Teh? Kayaknya gimana ya? Aku zaman dulu tuh gampang banget nginget sosok, oh ini artisnya, kita nyanyi nih Teteh ya. Oh ya ini dia. Ya kalau zaman sekarang aku jujur nggak bisa ngebandingin. Ya mungkin karena dulu masih sedikit ya, satu itu masih sedikit. Oh opa ding dong. Lahan promosinya juga radio dan TV gitu kan, berfokus di situ. Iya. Kalau sekarang kan udah banyak banget gitu kan, terus udah gadget lagi kan, udah lebih canggih gitu. Yang canggih-canggih itu anak-anak sekarang kan. Okay. Kita kan udah kita termasuk era-era itu ya. kayak gitu ya. Teh pengen bikin konser gak sih Teh? Sama mungkin gini, siapa tahu nih ada promotor nih yang dengar Bismillahirrahmanirrahim ya. Bisa membangkitkan kembali gairah musik slow rock karena jujur pasarnya masih banyak orang yang suka dan menikmati lagu ini. Mungkin ada salah satu promotor yang pengen nih lady rocker kayak Dika Astria, Lady Afisa. Pokoknya pada zaman itu ya, banyak lah kalau kita jabarin nama satu persatu Teh ya. Bikin konser gitu Teh, gimana Teh? Iya pengen banget. Teh ya? Tapi Teteh nggak pede kalau untuk Teteh konser sendiri gitu, siapa gue gitu kan ya. Oh, mungkin paling kolaborasi Lady Rocker 90-an kayak Oke. gitu. Kita sebutkan nama-nama siapa aja nih, misalkan yang misalkan ada konser nih, ada promotor nih yang bikin konser slow rock 90, musik era cool gitu. Musik era cool. Yang kita sebutkan namanya yang masuk ke daftar ke list Lady Rocker siapa aja Teh? Selain Lady Afisa nih. Iya, Mel ada Mel Sandi, ada Inka Christy, Koni Dio, Yosi Luki, sudah Devina Bella juga sok oke tuh. Terus apa lagi Teh? Sutirna mungkin sekarang mau lagi okay. boleh gitu kan. Siapa lagi ya yang siapa lagi pada saat itu Jawa Barat sih gitu ya. Dulu ya Mayang Sari termasuk. Tapi makin kesini sih, kalau menurut aku si Mayang itu Mayang Sari ya. Halo Teteh Mayang. Mayang itu sempat mengikuti beberapa genre musik loh dia itu sebelum dia hits dengan lagu Selamat Malam Cinta yang mengangkat nama dia di slow rock sebagai lady rocker, dia sempat ke dangdut, pop dangdut, ya kan, sampai sempat dia merecycle lagu Toto Padi yang Anggun ke versi dangdut. Nah kalau Teteh, gimana caranya Teh nggak terjebak di jalur musik lain Teh sampai tetap eksis? Apa karena aku nggak pede buat lagu ini deh, aku nggak bisa deh, atau karena apa? Faktor apa Teh? Di samping kita nyadar diri kita nyanyi itu nggak bagus, gitu aja gitu. Okay. Kita nggak bisa nih nyanyi. Sekarang Teteh suruh nyanyi R&B gitu, nggak bisa. Bukan soul gue deh. Bukan soul gue gitu, nggak ada di hati gue kayak gitu. Gue suka lagunya, bukannya berarti nggak suka jazz kayak gitu bukannya nggak suka. Tapi gue nggak bisa cara nyanyinya. Kayak dangdut, dangdut yang gampang-gampang, yang ringan-ringan mungkin bisa. Tapi gitu. Kalau dangdut yang klasik yang harus cengkok yang gitu nggak bisa. Oke. Jadi kita ya tahu diri aja gitu. Kalau kita ke situ jangan maksain deh. Lu udah ada di sini, lu udah kayak begitu aja gitu. Maksudnya memang kita harus mengeksplor, benar mengeksplor. Cuman kita mengeksplornya juga kan harus sesuai dengan takaran kita. Gitu kan, dengan apa yang ada di diri kita, yang harus. Karena pada zaman itu kan kita mesti ngikutin pasar nih. Produksi lagu ini, lu bawain lagu ini pokoknya harus bisa gitu ya. Enggak sampai akhirnya terjebak pada masa itu penyanyi hip hop dan penyanyi rock sempat pindah ke jalur musik lain ya Teh ya. Tapi luar biasa sekali Teteh masih eksis di slow rock gitu dan masih orang masih mengenal Teteh yang legend. Teteh pernah bawain recycle-nya lagunya Johnny Iskandar yang Aku Bukan Sebagai Cinta, tapi dirockin. Pernah.
emang permintaan produsen, cuman itu kan Oke, dangdut, tapi oke. sama Teteh di rockin. Oh, Musik-musik oke. rock, nyanyi dengan rock. Apa lagu yang pernah di recycle? Banyak sih, ada Legend. Denpasar Moon. Oke, dan pasar Moon itu masih Teteh. eksis di Blackboard Masih, ya kalau nggak salah itu iya. di 24 lagu hits Blackboard. Zaman itu ada kaset ada penyanyi apa gitu di recycle. Dulu gitu, ada kan. yang top ya, Iya, dia dan juga pasar Moon recycle sempat- gitu kan. Siapa nih yang syuting nyanyiin udah Iya, dengan iya, musik baru dengan rock lah tentunya Oke, ya oke. dengan musik Teteh. Tapi gitu. ketika bawain Denpasar Moon itu dalam versi yang slow atau versi yang Versi seperti Teteh. versi Teteh ya, berarti musiknya slow juga ya. Rock. Oke, yang ternyata masih ada kok di YouTube Jadi itu bukan ada. musiknya Maribeth, bukan. Very bad. Oke, berbagai. Kita. Emang dulu itu kalau ada lagu yang ngetop Pasti direcycle. pas recycle Musiknya dalam beda. berbagai macam ada keroncong, ada congdut, ada macam-macam Nah, Teteh kebagian rocknya dulu. Bagian rock ya, iya. Seperti waktu Isabella dibawakan oleh Ami Shirt itu sempat dibawakan lagi oleh Mel Sandi. Nah, iya Ya, itu seperti Mel, itu ya. Isabella. Hmm. Kalau Teteh Denpasar Denpasar Moon Moon. sama itu apa Oke. Pengemis Cinta. Oh, coba teh kayak mana sih teh bawain lagu Aku Bukan Pengemis. Gimana teh? Itu udah tinggi banget. Aku bukan pengemis cinta. Itu udah tinggi udah. Coba jadi kayaknya aku belum tahu di bocoran lagu ini kok lagu Nggak tahu di ini. YouTube masih ada Coba apa? nanti mau cari di YouTube ya karena kalau yang Denpasar Moon aku masih sempat lihat. Ada, kalau di Denpasar pernah Masih ketemu. lihat, Ada iya. friend aku ada yang ngasih, ada yang ngirim-ngirim juga kan kalau kita kan ada gitu. Itu tuh ada di sini, itu tuh kita pernah nyanyi ini kayak gitu. Oke. Yang padahal kita nyanyi udah lupa gitu. Oke. Saking banyaknya. Iya, ini teh berikutnya teh. Harapan teh ada di Visa untuk pendatang-pendatang baru yang di jalur musik slow rock teh. Atau mungkin jalur musik lain. Sambil minum ya. Sambil minum teh silakan aku juga minum teh. Ya minum dulu deh. Ngobrol terus kering. Harapannya teh untuk pendatang baru. Mm-mm. Kita bicara di jalur teh aja, di rule teh, di jalur musik slow rock. Harapannya untuk mereka ini. Harapannya mereka bisa membangkitkan kembali gairah musik rock. Iya. Nih Teteh kebetulan ada adik-adik Teteh, adik-adik angkat Teteh. Satu ada Inggit Ambarulan, itu dia baru rilis album pertama. Yang dari lagunya berjudul Ilusi. Itu lagunya banget, itu Teteh banget. Oke. Apa? Terus ada beberapa anak lagi ada Reza, Ada Reza. ada Jojire, Jojire, ada Jovita. Jovita. Teteh berharap nih mereka bisa membangkitkan kembali Iya. gairah musik slow rock yang pernah kita Oke. usung dulu. Iya. Nah, kalau kayak kita kan udah faktor ya. Ya. Malu. Jadi Masih kita oke teh, masih younger pokoknya. cuma kita kalau bareng sama mereka ya udah jadi ngasuh aja kayak Ngasuh. gitu. Ngasuh cuman ngasih tahu mereka tetap jangan terlalu euforia Oke betul. gitu kan. Zaman dulu banget. Jangan berubah, terus tahan diri, itu harus tetap attitude. Oh opa ding dong. Apapun sebagus kita, sehebat Iya, apapun betul, kita, betul. attitude. Attitude tetap harus dijaga karena itu yang membawa kita ya, Iya. untuk ke level lebih baik lagi. Itu mempengaruhi sangat ya. Iya, apalagi mulut netizen sekarang kan Iya. mereka asal nyeplos aja, asal seenak jidatnya gitu kan. Iya. Ada yang positif, ada yang negatif gitu kan ya gitu. Dari situ kita memang harus tahan banting ya kalau untuk zaman Karena sekarang apapun kita itu orang nyebutnya netizen yang maha benar. ya ya itu benar. Iya. Itu maha benar. Maha benar. Iya, harapan Teteh. Nah, Teteh sendiri passion menurut fashion ya Teh, menurut seorang Teh Lady di yang udah makan asam garam di dunia di industri entertain. Kaitan fashion dan nyanyi itu menurut Teh Lady Afisa gimana? Sangat harus menyatu. Harus menyatu. Tetap fashion dengan satu lagu, sebuah lagu dengan tampilan kita dengan fashion kita itu memang harus disesuaikan Iya. ya. Kita penyanyi Karena satu sama lain saling mendukung. harus saling mendukung. Kita sebagai penyanyi memang tidak boleh meremehkan fashion, Betul. gitu kan. Tetap kata orang rocker harus compang-camping kayak gitu kan, udah serba rantai dulu udah cukup kayak Iya, gitu kan. oke. Enggak seperti itu. Nggak Tetap aja seperti rocker juga tetap harus wangi, Iya, harus betul. bersih. Harus bersih. Apalagi cewek harus cantik Betul. gitu. Cantik tidak hanya Cantik di luar bukan saja. muka Iya. ya, bukan wajah ya, maksudnya Iya. cantik keseluruhan. Keseluruhannya gitu. Karena yang terpancar dalam keluar apa yang di dalam itu kan keluar Fashion dengan itu sendirinya. sangat butuh banget. Fashion Jadi sangat. kita suara udah bagus, lagu udah bagus, Didukung pakai ya. bajunya asal-asalan. Iya. Harus didukung Oke, gitu. packaging. Packaging harus packaging. Karena kita
sebagai penampil kan dilihat. Oke. Sebagai penyanyi apalagi? Kayak pemain sinetron kan. Jadi kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan kacau. Kalau kita udah ada di atas stage, itu harus iya. berubah Semangat, gitu, semangat. harus berubah, harus menjadi orang yang membuat yang menyenangkan. Iya. Kayak gitu. Karena audiens nggak mau tahu ya kita Nggak lagi mau apa tahu. ya. Mereka tahu mereka Iya. kita hibur ya Teh ya. Ya. Oke Teh satu. Sebenarnya nggak satu lagi banyak lagi yang pengen Opa tanyakan. Kayaknya mengingat perjalanan Lady Afisa ini dari zaman ke zaman itu. Puluhan tahun. Iya, dan pasti banyak ya yang sudah dialami dari mulai pahit manisnya show, pahit manisnya industri musik gitu loh. Teh, industri musik yang ingin Teteh harapkan nih di zaman sekarang seperti apa Teh? Apakah Teteh pengen balik ke zaman dulu yang muda tapi kitanya yang lebih berkarya banyak, atau Teteh harapannya apa Teh di industri musik sekarang nih Teh ya? Biar gini loh, Iya. biar Teteh juga mendapatkan haknya sebagai seorang penyanyi. Ya kalau kembali lagi ke dulu kan nggak mungkin lah ya, jadi Iya. kita juga tidak boleh menoleh ke belakang. Iya, Mas betul, Tuhan betul. tetap harus Ke depan. berjalan ke depan, tatap ke depan. Biarkan aku berjalan. Biarkan aku berjalan. Benar, biar benar. Biarkan aku berjalan. Jangan menoleh ke belakang. Sekarang sistemnya digital, era digital, tentunya kita harus didukung juga oleh orang-orang yang paham dengan itu. Sebagus apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita tidak paham dengan digitalnya ini, tetap kita akan mendem gitu kan. Oke. Orang nggak akan tahu gitu. Tetap kita harus kongsi dengan orang yang paham dengan digital gitu. Bener kerjasama ya. Kerjasama, ya, makanya yang tua ya emang harus mau kerjasama dengan yang muda. Iya. Kebanyakan kan Tidak orang ego yang ya. tua itu egois, Mm-mm. merasa benar, merasa gue kan pengalamannya banyak. Pengalamannya banyak. Tapi Tapi kan zaman ini udah yang berubah. berubah. Digital. Kita harus mengikuti Iya, zaman. Iya, Teh. Kalau kita ngomong berjam-jam kayaknya nggak cukup ya, sahabat Opa Pagi. Dingdong. Kayaknya baik banget pengen Opa ceritain share bagaimana perjalanan seorang Lady Afisa. Dan sekali lagi untuk Besti Opa Dingdong, kalau pengen tahu jauh tentang Lady Afisa bagaimana perjalanannya, bisa klik channel YouTube Lady Afisa itu. Misalnya YouTube Bintang 8 Production. Oh, Bintang 8 Productions itu banyak sekali best of the bestnya Lady Afisa Ya, yang itu yang legalnya ya. Yang legalnya. Kalau yang legalnya banyak. banyak sekali. Campuran. Oke, untuk mengingatkan bestinya Opa Dingdong nih, lagu Tujuh Purnama atau Di Balik Cahaya Dia atau Cahaya Hidupku. Coba Teh, mana lagu yang pengen Teteh ingatkan ke bestinya Opa Dingdong? Kalau Cahaya Hidupku gini ya. Kemarin aku melupakanmu, kemarin aku tak ingat kamu, namun engkau tersenyum, sucinya cintamu, dan kini sampai akhir hidupku, ku mohon jangan tinggalkan aku, selalu dekat denganmu, engkaulah segalanya, cahaya hidupku. Kemarin aku melupakanmu, kemarin aku tak ingat kamu, namun engkau sucinya cintamu. Emang ya lagu-lagu pada masa itu dekat dengan liriknya percintaan, tapi selalu tidak melupakan dengan sang penguasa ya, dan selalu merinding gitu dengarnya, dan ada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat. Ini pesannya dalam banget. Dalam banget, Lagu iya. ini banyak sekali orang yang tersentuh dengan lagu ini karena memang hakikatnya bukan cinta antara manusia, Iya, tapi antara cinta dengan sang pencipta. benar, lagu-lagu Teteh itu seperti Di Balik Cahaya Dia itu seperti pesannya juga ya, pesannya kita tidak hanya dengan manusia ke manusia, tapi manusia dengan sang pencipta. Tapi jujur emang lagu-lagu pada saat itu banyak sekali lagu-lagu yang liriknya itu tidak asal ya, pembuat itu sepertinya mengerti nih Yang hebat penciptanya. ya, dan kalau yang hebat penciptanya, tapi begitu lagunya boom, itu yang dapat
reward luar biasa sih penyanyinya, Iya. tapi pencinta juga dapat kok, dia dapat modus Kalau dari kalau itu. pencipta ya sampai sekarang dapat. Iya iya. Teh kalau aduh jadi nanya lagi kan, kan mungkinnya sayang gitu. Kalau zaman dulu tuh tidak seperti zaman sekarang teh. Kalau lagunya dark hits gitu, sekian kopi atau sekian keping kopi, itu dapatnya apa teh? Mobil, rumah gitu. Udah ngerasain teh? Duit kali ya. Duit. Iya. Duit kali ya. Iya iya. Ya uang aja, ya uang ya alhamdulillah lah ya bisa punya rumah di Jakarta, Iya. bisa punya tanah di Jakarta, bisa membahagiakan orang tua, bisa alhamdulillah dari situ lah ya. Iya, iya dari suara Dari ini, suara. dari hasil kerja keras, rekaman dari pagi sampai pagi. Kita orang mah pagi itu keluar dari masjid, kita pagi keluar dari studio. Gitu. Iya, itu dari rekaman teh ya. Iya. Wah, oke. Mr. Padino sebenarnya mau nutup juga sayang. Tapi next kita akan berbincang-bincang kembali lebih dalam lagi tentang perjalanan seorang Lady Afisa. Dan Papa mau ngajak teman-teman, ayo kita kerjasama yang pengen jadi promotor untuk bikin konser slow lady rock. Kita bawa penyanyi rock Kita masih bisa nyanyi loh. Oh, masih terjaga dengan stamina yang sangat luar biasa. Jadi pokoknya Opa ingin mengajak ayo teman-teman promotor yang bisa bersinergi dengan Opa, dengan siapa kita bikin konser lady rock. Mungkin tidak dengan skala besar dulu, tapi kita dengan skala yang kecil, tapi tidak kita remehkan kekecilan itu agar menjadi besar. Kita bawa kembali gairah musik rock dan semoga musik rock masih terus bisa bertahan sampai saat ini, dan karena banyak sekali talenta-talenta muda di luar sana yang ingin berkiprah di jalan musik rock. Mungkin belum nemu jalannya, mungkin yang udah nemu jalannya, mungkin belum tahu nih kemana arah yang harus dibawa untuk membangkitkan kembali gairah musik ini. Jadi ya itu, insya Allah semoga kita semua bisa bersinergi untuk membuat gebrakan, membuat konser slow rock atau konser rock 90 yang terjadi di rocker yang luar biasa. Oke Teh Lady, Iya, pesan-pesannya untuk sahabat dan bestinya Opa Dingdong dan juga penyanyi-penyanyi di luar sana. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang pengen tahu lebih dalam tentang Lady Afisa, pesannya dan Lady Afisa untuk mereka. Ya, kalau pengen tahu tentang saya ya cek YouTube-nya saya. Ada di Bintang 8 Production, juga Instagramnya ada di Afisa, dan juga jangan lupa dari YouTube-nya Iya, Opa Dingdong. Opa Dingdong. Iya, yuk kita saling support ya Teh ya. Kita semua saling mensupport, saling merangkul biar kita maju sama-sama, Yap, amin, berkembang betul. sama-sama dan tidak menjatuhkan untuk menaikkan diri kita. Betul. Itu adalah hal yang sangat harus kita pegang dalam menjalani hidup ini, biar kita semuanya bisa maju secara positif dan saling memberikan hal-hal positif untuk banyak untuk orang. teman, untuk Dan semoga perbincangan aku yang kita ini bermanfaat untuk adik-adik itu. Teteh terutama Benar, ya, benar, penerus-penerus Teteh mungkin ya gitu ya. Ya kayak yang Teteh udah kenal dari 4 anak ini ya, Iya, gitu yang sekarang tengah berjuang. Yang sedang berjuang, dan alhamdulillah kayak Inggit sudah ada singlenya, Singlenya. dan semoga berikutnya ada singlenya Ada kembali. single berikutnya lagi. Ada Teteh yang 3 itu ada Reza, ada Jul, Judin, ada ada Judin. Jovita, itu Ya. tuh suaranya udah punya modal lah ya. punya modal lah ya, udah punya gitu kan, basic, tinggal mengasahnya dan dan alhamdulillah mereka diarahkan. juga ada manajemennya ya, alhamdulillah. Dan semoga bisa diarahkan ke hal yang lebih progresnya lebih bagus lagi pastinya. Semoga mereka sukses Semoga juga. mereka sukses dan semoga mereka juga bisa legend juga untuk di masa amin, mendatang. amin. Dan semoga perbincangan saya dengan Teh Lady, dan maaf kalau ada hal yang salah yang saya ucapkan, Yep. tolong dikoreksi dan bisa DM Opa Dingdong, artis siapa yang ingin Opa jumpai, DM ke Instagram Opa Dingdong, OPPA_Dingdong 0623. Dan Opa nanti akan berusaha untuk memenuhi permintaan Besti Opa Dingdong untuk menemui artis itu untuk Opa interview seperti ini. Dan semoga menjadi motivasi kita semua. Ya. Dan akhirnya Opa Dingdong mengucapkan terima kasih Teh Lady Terima Afisa, kasih juga, Opa banyak. Dingdong. Sehat terus dan bertambah muda. Amin, amin. Sumpah asli Teh muda banget. Pada legend ya. Oke, terima kasih Teh Lady dan semuanya, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan salam Opa Dingdong. Wah. Bila ku tatap langit